Shalom semuanya. Bertemu lagi dalam ibadah kita sore hari ini. Mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa serahkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sertai kami sepanjang minggu ini. Sampai hari ini Tuhan, kami kembali bertemu dalam ibadah Youth pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Percaya kau ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya Yesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Di hidupku, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa penyembahan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Sembah, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Naikkan mazmur, naikkan syukur yang terbaik bagi nama-Nya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan Yesus. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kejayaan hanya layak bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu.
Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk pertemuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi ini akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau mengajar setiap kami, boleh kami mengerti firman-Mu. Ajar setiap kami juga boleh mengerti dan mengingat firman-Mu serta melakukan sesuatu dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, kita berjumpa dalam ibadah Yud pada kesempatan kali ini. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya berharap semua yang ada sekarang boleh dalam keadaan sehat dan bisa mencium bau-bau yang ada dengan baik ya. Itu salah satu tanda bahwa kita terbebas dari virus COVID-19. Kalau boleh sharing sedikit, saya sendiri juga baru menjadi alumni dari bulan lalu. Bersama dengan keluarga saya, kami semua kena. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan buat kami, sehingga sekarang kami boleh hidup pulih seperti sedia kala. Yang kita tahu sama-sama, dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Banyak hal-hal yang berubah, banyak hal-hal yang baru. Memakai masker, menjaga jarak, istilah kerennya new normal. Nah, nggak boleh berkerumun, bergerombol, harus sering-sering cuci tangan, walaupun kita nggak makan. Kalau teman-teman juga merasa yang sekolah, hari-hari ini sekolah bangunannya ada tapi nggak ada muridnya. Semuanya pada tutup sekolah, semuanya melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun online. Nah, ini juga terjadi sama anak saya. Tiap hari pakai seragam tapi di rumah, tiap hari belajar bukan di depan papan tulis tapi di depan laptop. Nah, kalau ngomongin tentang sekolah, kita semua pasti pernah sekolah ataupun sekarang ini sedang sekolah. Kalau saya dulu ingat pelajaran di sekolah, di SD, SMP, SMA, ada matematika, PPKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tapi kalau sekarang saya lihat anak saya, ada pelajaran namanya tematik ya. Jadi semua pelajaran dikumpulkan jadi satu. Nah, kalian yang pernah sekolah maupun sekarang sedang sekolah, setiap semester pasti akan ada yang namanya ujian. Bahkan anak saya hampir tiap bulan sekali ada CT. Ya, semacam ujian seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, pernah nggak diantara kalian pernah nyontek atau ngerepek? Saya yakin dan percaya hampir dari setiap kita pasti setidak-tidaknya pernah nyontek maupun ngerepek. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih yang namanya pengetahuan dan hikmat. Penting nggak sih pengetahuan atau hikmat itu? Nah, mari kita sama-sama baca ayatnya yang pertama di dalam Yesaya 33 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Nah, jelas sekali di dalam Alkitab dicatat bahwa pengetahuan dan hikmat merupakan kekayaan yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Jadi penting dalam kehidupan kita pengetahuan dan hikmat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hikmat dan apakah pengetahuan itu? Kalau kita mau belajar secara simpelnya, secara gampangnya, pengetahuan itu adalah what you know. Apa yang kamu ketahui. Jadi kalau kita di sekolah belajar, itu kita mencari pengetahuan.
Tapi kalau teman-teman boleh tahu, pengetahuan tidak hanya di sekolah. Kita buka internet juga ada pengetahuan di sana. Kita membaca koran, ada pengetahuan di sana. Kita lihat selebaran-selebaran, pamflet-pamflet yang ada, itu semua merupakan sumber pengetahuan bagi kita. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui bermacam-macam pengetahuan yang ada di sekeliling kita. Itu pengetahuan. Nah, kalau hikmat itu apa? Secara simpelnya juga hikmat ialah how to use what you know. Gimana caranya kita bisa memakai pengetahuan yang ada. Nah, dari pengetahuan ini saya mengelompokkan ada 3 jenis orang. Ada 3 jenis orang yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, berpengetahuan tanpa berhikmat. Yang kedua nanti ada berhikmat tanpa berpengetahuan. Dan yang ketiga adalah orang yang berpengetahuan dan berhikmat. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, berpengetahuan tanpa berhikmat. Nah, yang terjadi apa kalau orang itu memiliki banyak pengetahuan tapi tidak berhikmat? Setiap orang yang ada di dunia ini pasti memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Pada dasarnya kita memiliki dosa yang akan menggiring kita untuk melakukan perbuatan jahat. Nah, yang terjadi kalau kita berpengetahuan tanpa berhikmat, yang jelas kita akan menuju ke arah yang negatif. Tindak kriminal akan meningkat. Nah, ada contohnya. Pernah tahu nggak sejarah dari dinamit? Penemunya Alfred Nobel. Awalnya dia menemukan dinamit untuk kebaikan, untuk membuka tambang, untuk membuka jalan, menghancurkan gunung untuk membuka jalan. Akan tetapi akhirnya teman-temannya banyak yang berhasil meniru apa yang ditemukannya. Dan yang terjadi, dinamit yang ada dipakai untuk senjata, untuk perang. Akhirnya Nobel sangat kecewa dan sedih. Hingga satu saat sebelum matinya, dia menyerahkan kekayaan intelektualnya untuk diberikan kepada pejuang perdamaian, penemu bidang fisika, kimia, dan lain-lain. Makanya sekarang ada yang namanya penghargaan Nobel. Nah, sekarang coba kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki banyak sekali pengetahuan, tetapi kitanya sendiri nggak berhikmat, yang akan terjadi dalam kehidupan kita apa? Salah satunya kayak tadi, nyontek. Ujian kita nyontek. Kita pengennya dapat nilai baik, tapi ngalalin segala cara. Cara kita untuk apa? Untuk nyontek. Kita berpengetahuan tapi kita tidak berhikmat. Ya. Orang kepengen cepat kaya, bisa merampok, bisa mencuri. Mereka memiliki pengetahuan tapi mereka tidak berhikmat. Nah, inilah contoh-contoh yang akan terjadi kalau kita berpengetahuan tapi tidak berhikmat. Ada ayatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini yang akan terjadi kalau kita berpengetahuan tapi tidak berhikmat. Nah, contoh yang kedua, contoh orang yang berhikmat tetapi tidak berpengetahuan. Ayatnya di dalam Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat gereja yang karismatik, kita percaya bahwa setiap kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita pasti akan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita semua akan seperti itu. Akan tapi seringkali orang-orang yang seperti kita di dalam gereja karismatik, seringkali kita selalu ngeklaim bahwa kita tuh selalu punya hikmat dari Tuhan. Nah, benar sih, memang benar, kita semua pasti punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu akan menolong kita.
pertanyaannya, permasalahannya, kita sering nggak mencari pengetahuan? Sering nggak kita membaca buku? Kita sering nggak nonton ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dalam TV? Atau kita cuma seringnya nonton drama Korea? Pernah nggak kita nonton National Geographic? Hampir dari setiap kita pasti akan jarang sekali menonton hal-hal seperti itu. Nah, yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Contoh yang paling simpel soal makan. Kita nggak tahu tubuh kita tuh kondisinya seperti apa, tapi kita makannya nggak pernah jaga. Apalagi untuk orang-orang yang agak tua ya, makannya nggak jaga. Ada sate kambing, jeroan, semua kita makan. Makanan berlemak, bersantan kita makan. Dan kita cuma berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kita akan sehat. Nggak akan bisa seperti itu. Yang ada, kita nggak sehat, kita sakit. Ada hipertensi, ada stroke, dan lain-lain. Jadi kita harus benar-benar kita memiliki pengetahuan dan juga kita harus berhikmat. Boleh makan sesekali, tapi jangan sering-sering seperti itu. Nah, kita juga kasih contoh lain ya. Kalau kita mau pinter, kita nggak cukup cuma kita berdoa sama Tuhan. Ingat itu. Kalau kita mau pinter, kita harus belajar dan berdoa. Nggak ada namanya orang pinter cukup dengan berdoa, nggak ada. Berdoa juga harus belajar. Ya. Itu contoh yang kedua. Berhikmat tapi tidak berpengetahuan. Yang ketiga, orang yang berpengetahuan dan orang yang berhikmat. Bacaannya dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, kita harus bisa menerapkan pengetahuan dan hikmat ini secara bersinergi, beriringan. Nggak bisa kita cuma berpengetahuan tok atau kita cuma berhikmat tok. Kita harus memiliki dua elemen ini dalam kehidupan kita. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita baca tadi dalam Amsal, bahwa keuntungan yang kita dapat melebihi perak, hasilnya melebihi emas. Kita semua pasti akan mencari hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita karena kita menyukai ini. Nah, jadi dalam kehidupan kita harus punya hikmat, kita juga harus punya pengetahuan. Tidak bisa cuma salah satu dari kedua ini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa menerapkan pengetahuan dan hikmat dalam kehidupan kita? Nah, yang kita tahu tadi, kita punya pengetahuan, kita tahu hikmat. Caranya gimana kita bisa menerapkannya ini? Kita harus tahu dulu bahwa kita tuh harus punya kebenaran dalam kehidupan kita yang kita dapat dari firman Tuhan. Alkitab yang kita baca tiap hari, yang kita renungkan, itu semua merupakan kebenaran yang harus kita pegang, yang harus kita bawa. Dan teman-teman semua harus ingat bahwa pengetahuan yang kita peroleh harus tunduk dengan yang namanya kebenaran. Jadi setiap pengetahuan yang kita peroleh harus tunduk dengan yang namanya kebenaran, harus tunduk dengan namanya firman Tuhan. Ya. Kalau kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita, saya garansi, saya jamin bahwa kehidupan kita akan berjalan dengan baik, bahwa kehidupan kita bisa bersinergi antara pengetahuan dan hikmat. Nah, untuk penutupnya, saya akan berikan contoh dalam kehidupan kita di Indonesia ya. Kita semua tahu bahwa kita hidup di Indonesia ini, kita merupakan kaum minoritas. Jumlah penduduk beragama Kristen sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan umat agama lain ya. Kita merupakan kaum minoritas di negara Indonesia ini. Mungkin banyak di antara kita yang merasa minder. Wah, kita kok sedikit ya, kita minoritas. Kadang kita mau ibadah aja susah. Mau mendirikan rumah ibadah juga susah.
Tapi ingat, ternyata di dalam firman Tuhan sendiri sudah dicatat bahwa kita merupakan garam dan terang dunia. Kalau teman-teman tahu, yang namanya garam itu pasti minor, pasti sedikit. Orang masak satu panci, nggak mungkin garamnya juga satu panci. Yang ada garamnya paling 2-3 sendok. Kalau kita bandingin 2-3 sendok dengan satu panci, sangat sedikit. Itu ciri garam. Tapi walaupun sedikit, rasa satu panci itu akan jadi enak, akan jadi berasa. Yang kedua, kita merupakan terang. Terang juga sama. Terang sekecil apapun di dalam satu kegelapan pasti akan jadi terang. Sama, sifatnya pun juga minor. Nah, walaupun kita minoritas, Tuhan sudah ngomong sama kita, kamu adalah terang, garam, dan terang dunia. Kamu memang minor, tapi kalau kamu mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, kamu akan menjadi berasa dan menjadi terang bagi sekelilingmu. Biarkan orang-orang di sekeliling kita melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar mereka juga merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan mereka melalui kehidupan kita. Nah, jadi dari pengetahuan yang ada bahwa kita merupakan kaum minoritas, tapi kebenaran firman Tuhan memberikan kita hikmat agar kita bisa hidup untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Jangan minder, karena kebenaran firman Tuhan merupakan bagian kita, dan bila kita melakukan, impact-nya akan luar biasa bagi sekeliling kita. Nah, mari saya mengajak kita semua untuk kita boleh sama-sama belajar dan mencari pengetahuan yang sangat banyak yang ada di sekeliling kita. Dan kita mau sama-sama memastikan bahwa kita menggunakan pengetahuan yang ada berdasarkan dengan hikmat yang berasal dari kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kita sama-sama mencari pengetahuan yang banyak, dan kita memakai pengetahuan berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekian. Mari kita sama-sama tutup kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengajar setiap kami boleh mengerti firman-Mu, boleh mengingat firman-Mu dan bertindak seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami juga mau mengakhiri ibadah Yud pada kesempatan kali ini Tuhan. Kiranya Bapa, kehidupan kami mendatang seminggu depan, Tuhan Kau menyertai kami, Kau yang melindungi kami, Tuhan juga yang menjagai kami agar kami boleh senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti